Di awal film, seorang gadis yang penampilannya aut-autan bernama Hyun sedang melihat dunia luar dari jendela apartemennya yang sebagian ditutupi dengan kardus. Anehnya, benang-benang merah muncul di atas kepala orang-orang yang dilihat oleh Hyun. Bahkan, Hyun juga bisa melihat berapa banyak benang pada orang di televisi. Benang itu adalah S-line, yaitu garis yang muncul di atas kepala seseorang setelah melakukan hubungan intim. Semakin banyak garis berarti semakin suhu orang itu, alias banyak pengalaman weleo-weleonya. Dan jika dua garis saling terhubung, artinya kedua orang tersebut pernah menjalin hubungan seksual. Rupanya, Hyun memiliki kemampuan melihat garis itu sejak lahir. Namun, seiring bertambahnya usia, hal itu justru menimbulkan sebuah trauma mendalam, sebab ibunya membunuh ayahnya setelah melihat gambar Hyun yang menunjukkan bahwa sang ayah selingkuh dengan bibinya. Karena tekanan batin setelah menyadari kemampuannya dapat membuat seseorang tewas, Hyun pun berkali-kali mencoba COD sama malaikat maut, tapi rencananya itu selalu gagal. Setelah sadar bahwa dirinya susah mati, Hyun kemudian merenung hingga mendapat wangsit bahwa dia harus tetap hidup untuk memecahkan misteri-misteri terkait kemampuan uniknya ini. 이선이 왜 생겼는지를 알아야겠다고. Tapi akibat traumanya itu, Hyun jadi mengisolasi diri dan merasa cemas ketika berada di luar rumah. Namun, tetangga barunya yang bernama Nurul selalu datang untuk mencoba berinteraksi dengannya. Nurul bahkan sering mengantarkan makanan untuk Hyun, tetapi Hyun tetap tidak mau keluar dari zona nyamannya. Di sisi lain, mobil yang dilihat Hyun di awal film tadi ternyata milik seorang detektif kepolisian bernama Han Ji-wook. Walaupun kelihatannya seperti mas-mas biasa, sebenarnya Han adalah pria yang hobinya weleo-weleo. Bahkan, dia juga menjalin hubungan gelap dengan rekannya di kantor. Tidak heran kalau di penglihatan Hyun tadi, garis merah di kepala Han berjibun sampai kayak jengger ayam. Sementara di atap gedung sebuah sekolah terlihat seorang siswi dibully habis-habisan oleh segerombolan siswi lain yang dipimpin oleh Yeong. Murid yang bernama Suna ini disiksa karena tidak mau memberikan uangnya. 너랑 문장을 왜 씹어? 한 번만 더 신고하냐? Sedangkan di tempat lain, Han sedang melakukan penyelidikan TKP pembunuhan di kompleks apartemen Sinwodong, yaitu kompleks tempat Han maupun Yeon tinggal. Korbannya adalah seorang wanita yang tewas akibat dicekik, tetapi apartemennya terlihat bersih dan rapi tanpa jejak sedikit pun. Hingga salah satu rekan Han memberitahu bahwa ada saksi yang melihat seorang pria memakai helm diduga kurir makanan datang ke apartemen wanita tersebut. Namun, setelah diselidiki, hari itu si korban tidak memesan makanan apapun. Ternyata kasus serupa sudah terjadi sebanyak 3 kali di area Sinwodong. Dan saat Hyun menonton berita tentang kasus tersebut, dia melihat pria misterius memakai helm full face yang hanya memiliki 1 garis merah tampak sedang menguping si reporter berita. Tak berselang lama, si pria berhelm itu muncul di depan rumah Nurul. Hyun yang yakin pria itu mirip dengan pria di berita, lantas berusaha menghubungi pihak kepolisian. Akan tetapi saat melihat Nurul menjalin hubungan dengan pria itu, Hyun pun tidak melanjutkan laporannya. Besoknya, Suna tidak berangkat sekolah karena lagi bokek dan takut dihajar Hyeong CS. Lalu dia meminta uang kepada pamannya yang tak lain adalah Han. Tapi di sini Han menyadari kalau wajah keponakannya itu babak belur. Dia lantas menuntut Suna untuk berkata jujur kemana saja uang jajannya selama ini. Namun, Suna enggan menjawab dan buru-buru masuk kamar sambil membanting pintu. Han yang merasa gagal menjaga sang keponakan pun menenangkan diri dengan nyebat di balkon. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari bawahannya bahwa penghuni gedung B di apartemen Wanseong melapor ke polisi soal pria berhelm.
Sontak Han terkejut sebab apartemen si pelapor itu berada tepat di seberang apartemennya. Tanpa banyak cincong, Han langsung mendatangi apartemennya Hyun. Saat tak kunjung mendapat jawaban, tiba-tiba seorang pria yang turun dari lantai atas mengatakan bahwa tindakan Han percuma sebab Hyun tidak akan keluar bagaimanapun caranya. Namun Han tetap mencoba membujuk dengan mengatakan bahwa laporan Hyun penting untuk membongkar kasus pembunuhan yang meresahkan masyarakat. Alhasil Hyun mau membuka pintunya sedikit dan mengatakan kalau dia salah sangka. 요새 사건이 많이 일어나니까 해물 쓴 남자가 맞은편통으로 들어가는 걸 보고 근데 애인이었어요. Besoknya, Han mendiskusikan soal kasus pembunuhan berantai itu bersama rekannya. Lalu rekannya memberitahu bahwa tim berhasil mendapatkan identitas mantan pacarnya, si wanita korban pembunuhan. Diketahui pria itu bernama Jeong Min, seorang guru di SMA Ark dan tinggal di apartemen Wansong Gedung B. Setelah melihat fotonya, Han pun menyadari bahwa pria itu mirip dengan pria yang menegurnya saat menemui Hyun. 너무 우연이다? 그치? 그쵸? 살해된 두 여자랑 모두 면식이 있었다는 얘기는? Saat mereka hendak berangkat ke tempat pria itu, tiba-tiba Han mendapat telepon dari rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Tanpa pikir panjang, Han langsung menuju lokasi yang kemungkinan besar menjadi pelarian ayahnya, yaitu atap rumah sakit. Dan benar saja, Han mendapati sang ayah bersiap terjun seperti sudah bosan hidup. Di waktu bersamaan, rekannya Han sudah tiba di apartemen Wanseong dan langsung menuju kamar 303. Begitu sampai, dia lantas masuk ke kamar itu yang ternyata pintunya tidak dikunci. Namun, tanpa dia sadari, sesosok pria berdiri tepat di belakangnya. Saat dia menghubungi Han untuk melaporkan temuannya, tiba-tiba Han yang mendengar suara ribut pun segera tancap gas, namun naas rekannya sudah keburu dihajar oleh pria misterius itu. Setelah menghabisi polisi, dia memakai helm full face dan tak lupa kacamata lalu pergi ke gedung apartemen sebelah, tepatnya ke apartemennya Nurul. Di sisi lain, Hyun yang menyadari bahwa si pria berhelm akan beraksi, buru-buru mengambil pisau dan membulatkan tekad untuk menyelamatkan Nurul. Akan tetapi, baru sampai depan pintu langkahnya tampak goyah dan berat. Dan begitu tiba di depan gedung apartemen, Hyun malah kehilangan seluruh tenaganya. Sedangkan di apartemennya Nurul, si pria helm yang aslinya bernama Jeong Min ternyata bisa melihat S-Line berkat kacamata yang dia pakai. Setelah tahu Nurul punya banyak benang, dia pun merasa dikhianati lalu mencekik lehernya. Tak berselang lama, Hyun yang telah siuman pun tiba dan langsung menodongkan pisaunya ke Jeong Min. Namun, Jeong Min dengan cepat membalik keadaan. Tapi ternyata Nurul masih hidup dan langsung menghajar Jeong Min sampai kacamatanya lepas. Setelah kelimpungan mencari kacamatanya, Jeong Min pun kembali menghabisi Nurul. Beruntung Han tiba tepat waktu. Dia membidik Jeong Min dari apartemennya Hyun dan tak lama kemudian saat Jeong Min sakaratul maut, dia mengatakan bahwa garis merah di kepalanya akhirnya menghilang. Saat itulah Hyun menyadari bahwa Jeong Min bisa melihat S-Line juga berkat kacamata yang dia pakai.
Singkat cerita, tim medis pun tiba. Tapi di sini Hyun terlihat baik-baik saja padahal sempat terkena tusukannya Jongmin. Kemudian Han menghampiri Hyun untuk menanyakan keadaannya sekaligus mengajaknya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi Suna yang baru datang langsung julid ke Hyun karena memakai kacamata hitam di malam hari. Sesaat kemudian setelah mereka pulang ke apartemen masing-masing, Han menanyai Suna apakah dia mengenal Hyun si tetangga ansos itu. Lalu Suna menjelaskan bahwa Hyun adalah teman sekelasnya waktu SMP dulu. Dia juga menceritakan tentang ibunya Hyun yang kabur setelah membunuh suaminya sendiri. Di sisi lain, Hyun sedang duduk di atap gedung. Dia masih terbayang-bayang dengan kejadian yang menimpa Nurul, tapi kejadian itu justru membuatnya sadar bahwa kemampuan yang dia miliki bukan sebuah kutukan, melainkan sebuah berkat untuk menyelamatkan orang lain. Hyun lalu melepas kacamata hitamnya sehingga kini dia kembali melihat dunia yang dipenuhi dengan garis-garis merah. Hal itu menunjukkan bahwa Hyun telah bangkit dan bersiap keluar dari zona nyamannya. Tak lama kemudian, Hyun mendapat pesan dari nomor misterius yang mengatakan bahwa dia juga bisa melihat dunia seperti yang Hyun lihat. Dan si orang misterius ini mengajak Hyun untuk datang ke SMA Ark. Setelah itu, tekad Hyun untuk bangkit semakin bulat dimulai dari membongkar kardus yang menutupi jendela kamarnya. Sementara itu, Suna yang akhirnya berangkat sekolah lagi-lagi mendapat perundungan dari Hyeyoung CS. Hyeyoung menemukan surat cinta untuk siswa bernama Jiwon di lokernya Suna yang sontak dijadikan bahan lelucon untuk mempermalukan Suna. Tak terima diolok-olok di hadapan teman sekelas, Suna lantas menyerang Hyeyoung dan berusaha mengambil surat itu kembali. Namun, Hyeyoung berhasil membalik keadaan hingga Suna menjadi tak berdaya. Saat itulah seorang guru bernama Gyujin yang awalnya terlihat klemar-klemer ternyata bisa tegas dan segera menghentikan aksi Hyeyoung. Gyujin lantas menasihati Suna dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membela Suna kalau Suna terbukti menyerang Hyeyoung duluan. Di sini Suna bergumam pelan mengatakan bahwa dia akan membunuh Hyeyoung. Setelah itu, Suna kembali ke kelas untuk mengambil tas. Tapi ketika hendak pulang, dia menemukan sebuah kacamata di lokernya, di mana kacamata itu sama dengan yang dipakai oleh Jongmin. Di sisi lain, rekannya detektif Han ternyata selamat. Han pun mengatakan kalau dia masih merasa janggal dengan kasusnya Jongmin. Maka dari itu, Han mendatangi apartemennya Jongmin untuk memecahkan misteri di balik aksi pembunuhan yang dilakukan pria itu terhadap mantan pacarnya. Di sini, Han menemukan banyak coretan garis merah memenuhi dinding apartemen Jongmin. Hal itu sontak membuatnya semakin bertanya-tanya. Sedangkan Suna yang sudah pulang dan mencoba kacamata merasa heran saat melihat benang merah di atas kepalanya. Dia pun dibuat syok berat ketika melihat banyak sekali benang di kepala pamannya. Kemudian Suna memastikan penglihatannya dengan pergi ke tempat yang ramai. Ternyata garis-garis merah itu ada di setiap kepala dan saling berhubungan. Bahkan yang jeruk sama jeruk pun ada. Di sini akhirnya Suna menyadari makna dari benang tersebut yang merupakan S-line. Merasa memiliki kemampuan khusus, Suna pun berangkat sekolah dengan riang gembira. Dia mengamati benang setiap murid hingga mendapati benang merahnya Hyeyoung terhubung dengan seorang guru. Usut punya usut, ternyata Hyeyoung ada main dengan gurunya sendiri. Padahal gurunya itu sudah tuwir dan sudah beristri. Heboh. Di hari itu juga kelasnya Suna kedatangan murid baru yang tak lain ialah Hyun. Namun saat Bu Gyujin meminta Hyun untuk memperkenalkan diri, Hyun malah diam saja. Sontak para murid mengira dia bisu. Singkat cerita, Han yang masih berusaha memecahkan misterinya Jongmin kini pergi ke SMA Ark untuk mencari informasi. Di sini dia bertemu dengan Bu Gyujin yang langsung menyadari kalau Han adalah pamannya Suna. Setelah basa-basi singkat, Han bertanya apakah Jongmin
Jongmin selama ini memakai kacamata dan Bu Gyujin mengaku tidak pernah melihat Jongmin memakai kacamata. Setelah dari SMA, Arkhan pergi ke bar tempat Jongmin biasa minum-minum. Di sini si bartender mengaku sering melihat Jongmin berhitung dan berakhir berkelahi dengan pelanggan lain. Lalu saat melihat fotonya Jongmin, bartender bilang kalau setiap datang ke bar, Jongmin selalu memakai kacamata. Mendengar itu, Han yakin telah berhasil mendapatkan sebuah clue untuk memecahkan misinya. Di atap sekolah, lagi-lagi Suna dibully oleh Hye-yong. Namun di sini Suna berani melawan meskipun akhirnya menerima tendangan maut dari Hye-yong. Tak berselang lama, Hyun datang dan menyuruh Hye-yong berhenti menyiksa Suna. Tak terima disuruh-suruh, Hye-yong pun beralih menyerang Hyun. Tapi kemudian Hyun mengancam akan menjatuhkan tubuh mereka berdua dari atap gedung jika Hye-yong tidak berhenti mengusik Suna. 우리 안 끝나겠다. 알았다. Alhasil, Hye-yong beserta antek-anteknya pun langsung pergi dari sana. Malamnya, Suna membuntuti Hye-yong yang ternyata berkencan dengan Pak Guru di sebuah motel. Dia juga memotret mereka dan akan menjadikannya sebagai umpan untuk balas dendam. Setelah itu, Suna mengirimkan foto tersebut ke Hye-yong yang seketika membuat Hye-yong kesal. Tapi ternyata Hye-yong tidak mudah dibodohi karena dia masih di bawah umur, maka hanya gurunya yang akan dihukum. Dari situ, Suna mendapatkan ide baru. Lalu besoknya, foto itu dia kirimkan ke Pak Guru yang seketika ketar-ketir. Bukan itu saja, Suna juga memeras Pak Guru sebanyak 20 juta won dan mengancam akan menyebarluaskan foto tersebut. Nantinya, uang itu akan Suna gunakan untuk menyewa rumah baru sebab dia sudah muak tinggal dengan paman yang tidak pernah memperdulikannya. Keesokan harinya, Hye-yong memberitahu Pak Guru bahwa yang memerasnya adalah Suna. Lalu Hye-yong bertanya-tanya bagaimana Suna bisa mengetahui hubungan gelapnya dengan Pak Guru. Dia juga dibuat heran sekaligus kesal saat melihat murid lain, bahkan teman segengnya, mulai dekat dengan Suna. Alhasil sekarang Suna punya banyak teman termasuk Jiwon yang akhirnya menerima cintanya. Di sisi lain, seorang guru laki-laki mendapat kiriman foto-foto bukti perselingkuhannya dengan guru lain. Lalu dua guru itu berdebat dan saling menyalahkan. Melihat pertengkaran itu, Hyun pun merasa deja vu. Kemudian saat di toilet, Hyun baru menyadari kalau Suna memakai kacamata yang mirip seperti milik almarhum Jongmin. Karena didesak, akhirnya Suna mengaku kalau dia bisa melihat S-line saat memakai kacamata itu. Maka Hyun juga berkata jujur kalau dia memiliki kemampuan melihat S-line. Hyun pun mengingatkan bahwa benda itu berbahaya dan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Tapi Suna tidak peduli karena dia sudah terlena dan menganggap hidupnya berubah jadi lebih baik berkat kacamata itu. Kemudian saat pulang bersama Hyun, Suna menanyakan bagaimana cara menghilangkan garis merah di kepala. Hyun pun ingat garis merah milik ayahnya hilang setelah meninggal dunia. Malamnya, Suna yang sedang kencan dengan Jiwon mendapat pesan dari Pak Guru. Dia mengatakan bahwa uang yang dimau Suna telah siap dan menyuruhnya datang ke atap sekolah malam ini juga. Namun, tanpa Suna sadari, Hye-yong diam-diam membuntutinya, kemudian mengambil kacamatanya. Karena ternyata saat di toilet tadi, Hye-yong mendengar percakapan Suna dengan Hyun. Alhasil sekarang dia tahu keahlian kacamata tersebut. Namun saat Hye-yong sedang menikmati menggunakan kacamata itu, tiba-tiba entah bagaimana nasibnya Hye-yong, saya pun tidak tahu. Sementara itu, Suna yang menyadari kacamatanya lenyap kini mulai kelabakan mencari. Namun dia tak menemukannya dimanapun. Dia bahkan menuduh Yeon yang mencurinya. Tapi karena waktunya mepet, Suna bilang akan ke sekolah dulu, baru nanti mereka bicara lagi. Sontak Yeon bingung sekaligus khawatir, untuk apa Suna ke sekolah tengah malam begini, padahal kan banyak juriknya neng. 저기요, 아까 혹시 저쪽에서 안경 못 보셨어요?
Tanpa membuang-buang waktu, Suna langsung menuju ke rooftop sekolah dan Pak Guru sudah menunggunya. Akan tetapi Pak Guru bilang gajinya sebagai guru sangat kecil sehingga dia belum bisa mendapatkan uang yang dimau Suna. Pak Guru juga memohon-mohon untuk diberi keringanan karena dia punya anak dan istrinya juga sebentar lagi akan melahirkan. Lantas Suna mengutarakan keresahannya tentang para guru yang hanya diam saja ketika dirinya dibully oleh Hyeyoung CS. Maka Pak Guru memberikan penawaran akan membantu Suna lepas dari perundungan. Soalnya, 그럼 우리 이렇게 할까? Akan tetapi tiba-tiba Pak Guru mendapat pesan dari istrinya yang ternyata sudah mendapatkan foto bukti hubungan gelapnya dengan Hyeyoung. Sontak Pak Guru naik pitam tapi Suna mengaku tak tahu apa-apa. Di waktu bersamaan Hyeon akhirnya tiba di sekolah. Namun sayangnya dia terlambat. Tepat di depan matanya Suna terjatuh dari atap gedung dan tewas saat itu juga. Di post-credit scene terlihat Boo Gyu-jin memberikan kacamata ajaib kepada seorang guru laki-laki. Jadi di episode selanjutnya kacamata itu akan pindah tangan. Saat ditanyai saran soal masalah yang dihadapi si Pak Guru, Boo Gyu-jin bilang akan membongkar semuanya dan menyaksikan semua hancur dengan mata kepalanya sendiri. Loh, jadi siapa pemilik kacamata itu? Apakah Boo Gyu-jin? Jawabannya masih jadi teka-teki untuk episode selanjutnya.